Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yoga Prastio, gelombang 3, angkatan 17, kelompok 1. Izin untuk mempresentasikan terkait dengan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang atau cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, wawasan kebangsaan juga dapat diartikan sebagai cara pandang seorang warga negara yang didasari akan kesadaran sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan dan bermasyarakat maupun bernegara. Nah, menurut Suhadi dan Sinaga pada tahun 2006, wawasan kebangsaan identik dengan wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan sendiri bertujuan agar masyarakat Indonesia mengetahui tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dengan wawasan kebangsaan, masyarakat dapat sejalan dan selaras dengan tujuan bangsa Indonesia. Nah, wawasan kebangsaan juga dapat menentukan cara bangsa untuk mendaya gunakan potensi yang dimiliki suatu negara. Nah, salah satu potensi atau beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan yaitu seperti kondisi geografis negara, ekonomi, politik, sejarah, sosial budaya, serta pertahanan keamanan untuk mencapai cita-cita bangsa dan untuk menjamin kepentingan nasional. Nah, wawasan kebangsaan juga berfungsi untuk menentukan bangsa dalam menempatkan diri dalam tata hubungan internasional dengan sesama bangsa. Konsep kebangsaan telah dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional yang terumus dalam Pancasila yang terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konsep tersebut itu berbeda dengan konsep di negara lain. Nah, eh, wawasan kebangsaan Indonesia itu menolak segala bentuk diskriminasi suku, ras, budaya, agama, warna kulit, keturunan, asal-usul, golongan, maupun status sosial. Konsep kebangsaan tersebut bertujuan untuk membangun dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai yang pertama yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan dan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua yaitu mengedepankan persatuan dan kesatuan agar asas Bhinneka Tunggal Ika tetap bertahan. Yang ketiga yaitu wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat untuk patriotisme yang licik. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai ideologi yang berhasil merintis jalan untuk menjalani misi di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Yang kelima yaitu mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, nilai dasar wawasan kebangsaan terdiri dari 6 dimensi yang bersifat pokok dan mendasar. Pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu tekad bersama dalam kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Ketiga yaitu cinta tanah air bangsa Indonesia. Yang keempat, kedaulatan rakyat atau demokrasi. Yang kelima, kesetia kawanan sosial. Yang keenam itu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia adalah tugas kita bersama. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui potensi yang dapat mengancam wawasan kebangsaan. Nah, salah berikut adalah potensi yang mengancam wawasan kebangsaan. Pertama yaitu menurunnya jiwa patriotisme, menurunnya rasa bangga sebagai warga negara Indonesia, maraknya kasus KKN, korupsi, nepotisme, selanjutnya menurunnya rasa menghargai dan toleransi terhadap umat beragama, ras, suku, dan budaya atau yang bisa disebut intoleransi.
Selanjutnya maraknya paham-paham radikalisme atau radikalisme atau terorisme. Maaf, setelah menulis. Yang terakhir yaitu elit yang menonjolkan kepentingan pribadi atau kelompoknya yang melupakan kepentingan nasional. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan landasan atau pijakan bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara yang menjadi sumber kaidah hukum yang mengatur negara Indonesia, termasuk semua unsurnya yakni pemerintah, rakyat, dan wilayah. Nah, Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi seperti yang pertama, yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup. Nah, Pancasila di sini berperan sebagai dasar pedoman dalam mengambil sebuah keputusan suatu negara. Nah, yang kedua yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jadi, eh, jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga ataupun organisasi dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti Pancasila harus ada di dalam diri masyarakat Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan sumber hukum dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan sebagai tujuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah terwujudnya kehidupan yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan, pro rakyat, serta adil dan makmur. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.